Punya tanaman monstera, cacah atau enggak ya? Cacah, tanaman jadi banyak. Tapi takut tanamannya mati. Ketika water propagation atau meletakkan tanaman monstera di air seringkali membuat tanaman itu mati, kita bisa coba cara yang ini. Yang pertama, ini adalah bagian yang dipotong. Tapi lihat nih guys, sebelum tanamannya dipotong, kita terlebih dahulu menancapkan akar angin ke dalam pot berisi tanah. Lihat tuh akarnya sampai keluar-keluar dari pot. Nah, ini adalah cara yang mungkin lebih safe dan kita mau menaikkan tingkat keberhasilan dari mencacah tanaman monstera supaya ketika dicacah dia udah lebih siap untuk menjadi satu tanaman baru dari satu tanaman indukan. Ini saya nebeng ke pot yang lain nih supaya bisa kita buat menjadi dua pot. Jadi satu akar angin di pot warna oranye tadi dan satu akar angin nebeng ke tanaman yang ini. Oke. Sekarang kita lihat guys akarnya guys. Dari satu akar angin atau aerial roots yang keluar, ketika dia menancap ke tanah, dia sudah mengeluarkan akar segondrong ini. Jadi of course meningkatkan presentase kehidupan daripada tanaman baru yang sudah dicacah ini. Dan jangan khawatir soal tanaman indukannya karena akarnya kan sudah banyak di pot sebelumnya. Nah, ini nih teknik yang mau kita bicarakan hari ini, yaitu soil propagation dan materi-materi apa yang kita tambahkan supaya tanaman ini menjadi lebih siap hidup menjadi satu tanaman yang baru. Yuk guys, ikutan. Kita letakkan dulu ya sementara tanaman monsteranya di satu wadah. Materi yang saya katakan untuk kita gunakan sebagai media tanam, campuran di dalam media tanam tadi adalah perlite. Apa itu perlite? Kita akan bahas di video kita kali ini. Bagaimana perlite dapat membantu meningkatkan kesempatan hidup bagi tanaman baru, terutama dengan akar yang baru terbentuk, supaya tidak cepat membusuk. Ini adalah perlite yang dibanderol dengan harga sekitar Rp50.000 di online shop. Cukup gampang kok dapetinnya. Setiap kali saya melihat video-video online atau tutorial dari teman-teman yang dari mancanegara, mereka nggak lupa menyertakan batuan putih ini, perlite. Apa sih sebenarnya? Nanti kita bahas. Pertama-tama, cara mencampur perlite dengan media tanam yang sudah kita punya. Ini dia. Kita siapkan monstera yang tadi sudah disisihkan di dalam wadah. Dan kita campurkan perlite ke dalam media tanam yang sudah ada. Media tanam yang di sini yang dipakai mengandung kokopit, sekam, dan juga sekam bakar. Jadi ada sekam mentah, ada sekam bakar, dan juga ada sedikit kompos. Perlite di sini untuk membantu aerasi dan membantu supaya drainase dari pot atau wadah media tanamnya supaya tidak menampung terlalu banyak cairan atau air. Jadi seperti ini guys, konsepnya adalah kita mau meletakkan tanaman yang sudah tumbuh akarnya tadi dari akar anginnya untuk dimasukkan ke dalam pot dan kita campurkan tadi tanah yang sudah dicampurkan dengan perlite. Ini dia, kita percepat ya videonya. Dimasukkan dan dimasukkan. Saya lebih suka untuk tidak membenamkan seluruhnya batang dan aerial roots untuk mengurangi risiko root rot, walaupun kita sudah tambahkan perlite tadi. Jadi tetap saja kita berikan space untuk batang dan rootnya. Pembahasan mengenai perlite. Perlite ternyata terbukti untuk meningkatkan aerasi atau sirkulasi udara di dalam pot dan juga menambahkan drainase dari media tanam.
Nah, perlat yang saya pakai di sini mereknya Jig Farmer. Tentu saja bisa memakai merek perlat yang lain. Komposisi utamanya ternyata adalah silikon dioksida. Ya, jadi ini adalah batuan vulkanis yang ringan dan juga ada proses obsidian. Nah, dari pecahan batu obsidian tadi, dan ketika dicampur dengan air, dia relatif mengambang karena ringan. Nah, sifat ringan inilah yang nantinya akan menambah aerasi atau sirkulasi udara di dalam media tanam. Ini nih guys, kalau dicampur dengan air dan tuh, jadi kita bisa dengarkan bunyinya juga, ya, ringan dan tidak mudah hancur. Sifat dasar dari perlite. Dan selesai, inilah dia monstera yang kita potong dengan menggunakan teknik soil propagation. Jangan lupa diletakkan di bawah paranet biar nggak langsung terbakar matahari.